Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non-Muslim menuduh pembakaran gereja dilakukan oleh seorang Muslim. Kami di sini sudah mengumpulkan berita, sekurang-kurangnya ada 6 pemberitaan yang kredibel, baik lokal maupun nasional. Kami sudah susun untuk kami sajikan. Di antaranya misalkan ada Reuters dan AP News, Politico, dan The Guardian, kemudian ada People.com dan CNN. Baik, kita akan mulai kisahnya sampai kita mengetahui siapa dalang dan siapa pelakunya. Pagi itu, hari Minggu yang tampak biasa di Grand Blanche Township, Michigan, puluhan jemaat berkumpul untuk menjalankan ibadah rutinan mereka. Mereka duduk berjejer, sebagian menyanyikan lantunan nyanyian-nyanyian, sebagian lagi ada yang kemudian menundukkan kepalanya larut dalam suasana yang dianggap penuh dengan harapan menurut keyakinan mereka. Dari luar, segalanya terlihat sangat normal, tak ada tanda sedikit pun bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, justru dalam kondisi seperti itulah takdir sedang berjalan menuju titik yang tak terduga. Hanya dalam hitungan menit saja, suasana yang awalnya biasa-biasa akan hancur berantakan. Kehadiran mereka yang semula terasa aman akan mendadak berubah menjadi kengerian yang sangat luar biasa. Tidak seorang pun bisa menebak. Bahkan pagi yang dimulai dengan rutinitas biasa itu sebentar lagi akan dikenang sebagai awal dari sebuah mimpi buruk yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Nah, tepat pada pukul 10:25 dari kejauhan ada suara mesin meraung keras memecah suara di dalam gereja pagi itu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat hingga brak, sebuah truk pick up menghantam pintu depan gereja dengan hentakan yang sangat menggelegar. Bangunan berguncang, kaca berhamburan, pintu kayu besar itu roboh seketika. Jemaat yang sedang duduk terlonjak kaget, sebagian berdiri refleks, sebagian lainnya seperti membeku. Shock, ikhwah. Dalam kebingungan seperti itu, suara teriakan mulai pecah, bercampur dengan derap langkah. Orang-orang berusaha mengerti apa yang sebenarnya baru terjadi. Debu dan serpihan kayu itu berterbangan, menutup pandangan, dan dari balik kabut reruntuhan itu, ketegangan semakin menebal, seolah waktu berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang lebih mengerikan muncul lagi. Semua mata tertuju ke arah pintu yang kini terbuka lebar bagian gerejanya itu, yang kemudian siap seolah menerka. Tak seorang pun benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yang pasti mereka sadar ketenangan pagi itu telah musnah, digantikan teror yang siap menguasainya. Dari balik asap dan kaca pecah itu muncullah sosok pria yang bernama Thomas Jacob Sanford, 40 tahun, seorang mantan marinir. Wajahnya keras dan sangar, sorot matanya garang, penuh bekas luka batin yang tak terbaca. Langkahnya begitu sangat hentakan mantap, seolah setiap pijakan sudah diperhitungkan. Di tangannya tergenggam erat sebuah senapan semi otomatis. Kemudian tanpa sepakat, tanpa kompromi, ia mengangkat senjatanya. Seketika itu ledakan suara senapan memecah udara. Dor, dor, dor. Peluru-peluru berdesing menghantam bangku-bangku jemaat, memecahkan kursi kayu yang ada di sana, menembus dinding, menumbangkan siapapun yang berada di jalurnya. Panik pun sangat meledak, jerit ketakutan bercampur dengan tangisan remaja, anak-anak. Orang-orang berlari tunggang langgang mencari perlindungan. Sebagian kemudian merunduk, ada yang kemudian tertunduk di balik kursi, sebagian lagi jatuh, noda merah pun keluar. Sempat melangkah, namun ternyata pada akhirnya berjatuhan. Yang tadinya hening menjadi sebuah kekacauan yang sangat luar biasa. Sanford meraih jerigen lalu menyiramkan cairan bahan bakar ke bangku-bangku dan dinding-dinding kayu. Bau bensin menyengat sangat menusuk hidung. Jemaat yang masih tersisa menjerit
keadaan semakin mencekam, berdesakan mencari jalan keluar, dan kemudian api menyala, lidah api menjilat dinding, merambat cepat melahap segala yang dilaluinya. Dalam hitungan menit, gereja yang tadinya dipenuhi nyanyian-nyanyian berubah menjadi lautan api, panas membara, kaca pecah satu persatu, dan atap bangunan mulai mengerang seakan hendak runtuh. Di luar kemudian datanglah suara sirine meraung mendekat, mobil-mobil polisi dan pemadam berdatangan memecah kekacauan dengan kilatan api merah biru yang berpacu dengan waktu. Dentuman senapan pun terdengar. Sanford dengan mata liar dan tubuh penuh bara kebencian menembakkan senjatanya tanpa arah. Asap hitam mengepul tinggi ke langit Michigan, terlihat dari kejauhan, membuat orang-orang ketakutan, orang-orang berbondong untuk melarikan diri. Api pun sangat membesar, menelan dinding demi dinding gereja. Menyaksikan jeritan putus asa dan kepanikan. Akhirnya dalam baku tembak yang sengit antara polisi dan pelaku, dalam baku tembak yang sengit, tubuh Sanford pun terhuyung. Timah panas aparat menembus dadanya. Senjatanya terlepas, jatuh menghantam lantai yang terbakar. Seketika ia roboh, terkapar di tengah kobaran api dan kepulan asap itu. Namun tragedi sudah terlanjur merenggut nyawa. 4 jiwa meregang maut, sebagian tumbang diterjang peluru, sebagian lagi terjebak dalam lautan api yang melalap tanpa ampun itu. 8 orang lainnya terkapar luka, beberapa di antaranya masih berjuang antara hidup dan mati. Itu baru luka fisik. Bagaimana luka yang kemudian ada di dalam hatinya itu? Mereka tentunya akan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Bangunan gereja kini tinggal puing hitam dan bara. Namun yang lebih pahit bukan sekedar keruntuhannya bangunan, melainkan luka yang menancap dalam hati jemaat. Goresan perih yang menghantui kota kecil Michigan itu. Hingga detik ini, motif Sanford masih menyisakan misteri. FBI menyebutnya sebagai tindakan kekerasan yang terarah, namun arah dan alasan dibaliknya tetap masih kabur. Jadi FBI tidak menyangka yang dahulunya berdiri tegak membela negara di medan tempur, kini justru berbalik dan bertindak untuk menghancurkan rumah ibadah dengan peluru dan api itu. Namun sayangnya non-muslim tanpa cross-check terlebih dahulu, justru mereka malah mengkambing hitamkan umat Islam. Dan mereka malah menuduh umat Islam, katanya pelakunya adalah umat Islam itu sendiri. Padahal jelas orangnya sudah diketahui, namanya juga sudah tertera, bahwa pelaku ini beragama Kristen, bukan beragama Islam. Tetapi kenapa ketika ada hal-hal yang terjadi, misalkan pembakaran gereja, atau kemudian seperti yang terjadi kali ini, itu disangkut pautkan dengan umat Islam, padahal tidak ada sedikit pun sangkut paut yang kemudian mereka tuduhkan kepada umat Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa sampaikan, dan itu bantahan kami terhadap apa yang kemudian non-muslim tuduhkan kepada umat Islam, dan ini counter kami sekaligus pemberitaan yang hangat yang kami sajikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah informasi untuk kita semua. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.